dan dari luar. Kami mengundang berbagai pihak untuk bicara agar tercapai pemahaman bersama. Kita dengar, kita bicara, kita paham. Hey smart people, welcome back to our channel Nusanipa Podcast. Nusanipa Podcast, kita dengar, kita bicara, kita paham. So, wajah baru, saya Maidi Belanita who's gonna hosting this podcast hari ini. Dan I promise you guys, it's gonna be more fun because we're gonna talk about young people and achievement. So, of course I'm not alone, saya tidak sendiri di sini. Saya bersama seseorang yang sudah kami ajak bicara pada hari ini. She's young, pretty, and smart, of course. Saya bersama Maria Geraldine. Halo. Halo Ibu. Hai, apa kabar? Baik sekali, luar biasa. Oke. Jadi recent update, Unipa ini baru saja meraih prestasi dalam kegiatan Fair Get Ready to Better Future. Nah, salah satu perwakilannya ini adalah Ine. Nah, Iya, betul. ini saya pengen tahu dong, kok bisa kamu yang terpilih mewakili Unipa? Jadi ceritanya seperti ini, saya dikontak oleh Ibu Warek 3 untuk mewakili Unipa untuk mengikuti perlombaan debat. Jadi saya diminta untuk hadir dan bertemu beliau dan ternyata saya diseleksi bersama salah satu rekan dari Prodi Ilmu Komunikasi dan kami diseleksi secara singkat dan di situ diperoleh hasil saya yang dipilih untuk mewakili Universitas Kupang untuk mengikuti event tersebut. Nah, di sana perlombaan berjalan seperti biasa, saya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan perlombaan melibatkan atau diikuti oleh 10 perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu. Dengan mengusung tema besar, mahasiswa entrepreneur dan juga bonus demografi 2045. Wah, that's awesome. Jadi tadi ada berapa universitas? 10 perguruan tinggi 10 negeri. Ya, perguruan swasta. tinggi. Oke, dan Ine meraih juara ya? Iya, juara 3. Oke. Wow, jadi saya pengen tahu nih teman-teman bisa si Ine bisa share gimana sih waktu itu perasaannya ketika kamu berhadapan dengan banyak universitas dan akhirnya meraih juara 3. Oke. Perasaannya ketika diminta untuk mewakili universitas tentu yang pertama bangga ya Ibu. Karena menurut saya ini nih menjadi wadah untuk saya gitu loh, membentuk personal branding saya untuk mengikuti perlombaan ini. Dan yang kemudian manusiawi bagi saya bahwa saya akan merasakan yang namanya nervous, demam panggung dan lain sebagainya. Namun hal tersebut saya akali dengan mempersiapkan diri saya mulai dari persiapan materi, formilnya, secara bagaimana saya ketika menyampaikan debat dan juga look saya untuk menyampaikan debat tersebut. Oke, Materi saya. luar biasa ya. Jadi Ine sendiri ini pernah ya sebelumnya mengikuti lomba semacam ini? Sebelumnya pernah? Oke, baik. Mungkin saya sedikit flashback ya ke masa lalu. Oke, saya sejak SD, saya merupakan anak yang aktif Ibu. Dari SD sudah sering berprestasi juga, sudah ranking. SMP juga ranking, masuk kelas unggulan juga. SMA, kebetulan saat itu saya ketika duduk di bangku kelas 2 SMA, saya dipilih mewakili SMA saya untuk mengikuti LDBI, Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat kabupaten, dan saat itu saya terpilih menjadi pembicara terbaik mewakili Kabupaten Sika untuk terus ke provinsi. Nah, di provinsi puji Tuhan saya juga bisa memperoleh juara 3 Ibu di provinsi. Jadi sejak SMA saya sudah terbiasa dengan lomba debat. Oke, that's awesome. Jadi kita tidak heran ya kenapa sampai Ine bisa meraih juara melawan beberapa perguruan tinggi swasta lainnya. Perguruan tinggi di sana. Oke, jadi Ine ini kan juga selain menjadi mahasiswa hukum, betul. yang saya dengar juga kamu tuh banyak sekali mengikuti organisasi dan juga salah satu awardnya daripada beasiswa ya. Coba bisa diceritakan sedikit terkait itu? Untuk Ine sendiri dari SMP Ine sudah masuk organisasi internal sekolah. SMP Ine OSIS, SMA juga OSIS. Kalau kuliah internal kampusnya Ine pernah jadi sekretaris Badan Legislatif Mahasiswa Prodi Hukum. Lalu Ine juga salah satu awardee dari beasiswa Bank Indonesia. Jadi Ine tergabung dalam komunitas Genbi, Generasi Baru Indonesia. Dan juga yang paling terbaru ya baru-baru ini menjuarai kejuaraan lomba debat mahasiswa tingkat provinsi Ibu. Seperti itu. Selain itu dari sisi akademiknya, kalau di luar organisasi yang Ine ikuti, beberapa itu ada bergerak di bidang literasi, itu Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Sika. Dan lalu
ini juga mungkin punya beberapa ketertarikan pada budaya, ini juga aktif untuk ikut kegiatan-kegiatan pameran budaya begitu Ibu, bersama dengan komunitas-komunitas yang ada di Maumere. Lalu ini juga suka bernyanyi. Kebetulan bukan penyanyi profesional, tapi ini suka bernyanyi dan bisa bernyanyi. Jadi ini sering juga jadi wedding singer. Lalu ini juga jamming di kafe. Nah, seperti itu Ibu ya. I think it's too much and a lot. Kamu memborong semuanya ya teman-teman, prestasi yang luar biasa. Nah, saya ini penasaran banget ya dari semua cerita yang tadi kamu sampaikan. Begitu banyak kegiatan, terus kamu juga harus kuliah kan. Nah, gimana sih cara memanage time-nya kamu itu sampai kamu bisa balance nih? Saya di akademik oke, non akademik juga oke. Nah, itu gimana? Yang paling pertama Ibu, kita harus tahu bagaimana manage waktu yang baik dan benar. Manage waktu ini gimana? Buat skala prioritas kegiatan. Nah, kita sebagai mahasiswa kewajiban utama kita ya kuliah. Tapi jangan lupa kalau untuk kegiatan di luar atau berorganisasi dan lain sebagainya itu salah satu wadah untuk kita memperoleh skill-skill lain yang tidak kita peroleh pada bangku perkuliahan. Nah, salah satunya itu menjadi wadah untuk kita membentuk personal branding kita gitu loh. Karena kita kuliah memperoleh ilmu, tapi bagaimana kita dikenal oleh khalayak ramai yang melalui beragam kegiatan yang saya ikuti itu Ibu. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Jadi manage time-nya kamu seperti itu ya, jadi tetap fokus belajar, namun tidak lupa untuk membangun personal branding melalui kegiatan-kegiatan di luar. Tetapi yang ingin saya tanyakan ya, kamu itu bagaimana sampai bisa jadi I'm curious, kalau misalnya kamu ini kan kebanyakan ya dia suka nyanyi nih teman-teman, suka nyanyi, terus public speakingnya oke ya, biasa debat, kemudian MC-nya kamu juga Ibu. Bisa MC, tetapi kok bisa ngambil prodi hukum gitu? Itu something that I wanna know. Kembali lagi ke my idol itu Najwa Shihab ya. Cool. Beliau sangat bagus dalam public speaking dan juga menjadi hosting dan lain sebagainya, tapi beliau asal prodinya prodi hukum Ibu. Nah, saya kan kalau prodi hukum berarti saya mau berkomunikasi. Komunikasi saya sudah punya base-nya nih. Saya sudah punya bakat alami, maksudnya saya sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Namun saya mau gitu kalau berkomunikasi atau berargumentasi based on data. Jadi berdasarkan data. Makanya berdasarkan dasar peraturan yang benar gitu. Jadi oleh karena itu saya mengambil hukum gitu Bu. Kuliahnya. Suka sama peraturan-peraturan gitu. Iya, tertarik di bidang itu. Kalau begitu kira-kira kamu tuh pernah gak sih ngalamin kayak kendala? Artinya, oh saya kesusahan nih, ternyata membagi waktu saya, atau ketika pada saat ujian misalnya menjelang ujian kamu memiliki kendala dengan segala kegiatan kesibukan kamu dan kamu harus tetap bisa nih untuk menyeimbangi di prodi hukum tersebut. Kalau kendala sendiri sampai saat ini belum. Tidak ada ya. Belum ada, karena menurut saya yang paling penting tadi skala prioritas Ibu, kegiatan. Kewajiban saya kuliah, tapi tetap saya atur waktu sebagaimana bisanya saya untuk tetap aktif juga di kegiatan-kegiatan saya di luar Ibu. Seperti itu. Nah, kira-kira bakat kamu ini dari mana sih? Kamu kamu bisa menyanyi, MCing, dan apakah dari kecil emang sudah diajarin buat nyanyi atau public speaking itu gimana? Kita sedikit flashback Ibu ya. Jadi seperti ini. Seringkali orang cuma lihat hasilnya saja tanpa tahu prosesnya. Nah, menurut saya ini sudah berproses sejak lama. Sehingga orang mengenal saya sekarang dengan ini yang penuh percaya diri ketika tampil di depan umum seperti itu ya. Namun perlu orang-orang ketahui juga nih bahwa saya sudah terbiasa untuk tampil di depan umum itu sejak kelas 3 SD, 4 SD Ibu. Saya sering menjadi pemazmur di gereja, pelayanan saya juga sering pelayanan di gereja dan lain sebagainya. Sebentar kita mau dengar sedikit dong si ini nyanyi ya. Ibu bisa. Dan satu ajaran dari orang tua saya yang tidak pernah saya lupakan, orang tua saya bilang kalau ini ketika diberi tugas harus terima, harus selalu siap. Persiapkan diri dengan sebaik mungkin, tampilkan yang terbaik. Masalah gagal atau apapun itu jadikan pembelajaran. Jadi ketika saya berani siap dan juga berani untuk tampil, maka di situ saya belajar Ibu sesungguhnya. Nah, hal tersebutlah yang memupuk rasa kepercayaan diri saya hingga saat ini. Jadi ketika sekarang disuruh tampil di depan umum,
saya sudah terbiasa karena sudah sejak kecil ibu seperti itu. Oke. Dan itu puji Tuhan saya dapat orang tua yang seperti itu sebenarnya. Ya ibu. Saya juga mau bilang tadi Ya. itu such a good Ya, advice karena- ya dari orang tua Ine yang bisa bikin ini jadi kayak sekarang ini Iya juga. ibu. Betul Oke. sekali. Nah, kemudian Ine sendiri, saya pengen tahu nih, mau gali opinion dari Ine sendiri. Kan kamu sendiri adalah anak muda, mahasiswa aktif di segala organisasi, kemudian bagus juga secara akademik. Namun, gimana sih pendapat Ine terkait anak-anak muda atau yang paling dekat lah teman-teman sekitar Ine itu tentang gimana sih mereka melihat bakat dan kemampuan mereka, tetapi mereka malu untuk mengeluarkan itu gimana ini? Menurut ini itu sangat tidak baik ya untuk anak muda zaman sekarang seperti itu. Karena apa? Yang pertama mereka malas, yang kedua mereka tidak berani mencoba. Itu karena apa ibu? Karena mereka sudah takut atas judge dari orang-orang di lain. sekitarnya. Mereka takut gagal. Itulah yang membuat mereka sekarang tetap kerdil. Kan karena orang mau berproses, orang yang sekarang menjadi besar itu kan berproses dari tingkat yang paling kecil ibu. Jadi karena mereka takut berproses, akhirnya mereka kerdil terus. Jadi itu yang dikhawatirkan kemudian hari mereka nanti kesusahan ibu. Menurut saya kan seperti itu. Iya. Kira-kira apa sih yang a little bit yang bisa kamu kasih buat teman-teman gitu? Kayak kalau kamu bilang kalau mereka seperti itu tidak bagus, artinya akan kerdil dan tidak berkembang. Kira-kira apa sih yang bisa kita buat kayak mereka biar bisa mau percaya diri nih kayak Ine? Kayak gitu. Yang pertama mereka harus berani tampil, ya, berani tampil. Sesuai tadi yang sudah saya bilang, kalau ajaran orang tua saya, berani tampil di sini. Kalau diminta untuk menjalankan suatu tugas atau kegiatan, harus berani bilang siap, tidak boleh tolak. Karena kepercayaan itu diberikan karena orang melihat kalian itu mampu, gitu loh. Jadi kalau kalian siap, di situ kalian belajar sesungguhnya. Siap dan juga cuma jawab siap saja, persiapkan diri sebaik mungkin. Tampilkan yang terbaik karena itu juga akan menjadi personal branding bagi diri kita sendiri. Menurut saya seperti itu ibu. Iya sih. Tapi menurut saya sih itu lebih kayak encouragement dari dalam dirinya mereka juga ya. Kayak kalau memang merekanya Ya. kalau tadi kamu bilang siap dan mereka harus siap, kayaknya itu memang agak lebih Ya, sulit karena buat orang lain. Mereka terlalu nyaman di zona nyaman ibu Ya, sebenarnya. exactly. Ya. Ya, Lebih betul. seneng. Kebanyakan anak muda Ya. zaman sekarang ya, mereka lebih suka berada di zona nyaman dan tidak berani untuk melakukan hal yang Betul baru. sekali ibu. Kemudian kira-kira saya pengen tahu juga pendapat si Ina, gimana sih pendapat Ina yang anak muda zaman sekarang? Mereka cuman kebanyakan spending time just like not really productive in a way of like positive thing. Jadi mereka spend time cuman kayak mereka mahasiswa ke kampus, cuman kuliah pulang, kemudian nggak melakukan banyak hal-hal positif yang memang sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, kira-kira kamu sebagai orang yang sudah aktif berorganisasi dan sebagainya itu, kira-kira gimana sih cara kita biar bisa influence teman-teman yang lain tuh, biar mau untuk bisa berproduktif lagi gitu? Caranya ya, kalau saya sebagai mahasiswa, sebagai insan terpelajar ya, sebisa mungkin saya ngajak teman-teman saya untuk Oke, terlibat that's ke cool. kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kamu sudah melakukan itu? Ya sudah saya lakukan. Oke. Untuk beberapa teman saya di Iya. fakultas ada yang saya ajak untuk bergabung di komunitas saya, Genbi, lalu di FTBM Kabupaten Sika, Apa itu FTBM? Forum Taman Baca Masyarakat Taman Kabupaten Baca. Sika. Itu forum terbentuk di bawah naungan Kemendikbud Ibu. Oh, Jadi oke. mereka giat melakukan kegiatan yang untuk mendorong minat baca masyarakat karena sadar akan darurat membaca Indonesia Literasi, Ibu. ya. Literasinya sangat rendah kan Indonesia. Jadi menurut saya lewat wadah-wadah seperti itu kita sebagai insan terpelajar itu bisa mengabdikan diri Iya. kepada masyarakat juga. Dan kamu sudah mengajak Saya teman-teman. mengajak mereka. Dan mereka mau, Ada ya? yang mau, ada yang ya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ada yang males-malesan dan Oke. lebih memilih untuk Cuman kayak Ya, playing enjoy games, enjoying hangout, ya. Ya. Oke. Dan tadi di apa? Organisasi yang literasi tadi itu apa sih yang kamu dan teman-teman buat? Oke. Kalau saya sendiri Ibu, saya waktu tahun 2020 itu saya jabatannya koordinator literasi numerik. Jadi saya mewakili kepentingan organisasi dalam literasi numerik. Selain itu forum kami ini sering melakukan kegiatan volunteer. Kami datang ke taman-taman baca yang ada di tingkat kelurahan, desa, bahkan sekolah
untuk membagikan bahan bacaan. Selain itu juga kami mengadakan pembelajaran non formal di situ. Sama-sama kami belajar membaca, bermain sambil menulis. Pokoknya kegiatan yang asik dan menyenangkan Ibu, untuk meningkatkan minat baca dari generasi-generasi zaman ini Ibu. Seperti itu. Ya, itu menarik banget ya. Iya, Ibu. Dan ternyata memang ada organisasi tersebut. Dan yang saya paling senang di sini adalah kamu mengajak teman-teman lain. That's really a good point. Jadi karena Ina ini selain berprestasi, saya rasa kamu juga udah mampu mempengaruhi teman-teman untuk melakukan hal yang positif juga. Jadi I can say like conclusion ya, Ina ini bener-bener such a multi-talent girl. Saya mau dong sedikit biar kita nggak terlalu tegang. Kamu bisa nggak menyanyi sedikit? Oke. I want to hear your voice. Bukan penyanyi profesional tapi bisa Just a nyanyi. little. Oke. Mau lagu apa dulu nih Bu? Bisa request? Terserah by dari request? Ina. Oke. Mungkin lupa kalau mau disuruh. Oh yang paling Agak. apa nih terupdate tuh? Apa sih Nadif Penjaga Hati tuh? Iya kah? Penjaga Hati. Oh you don't know? Okay, just whatever you want. Just a little. Mungkin If I Get You, Okay, cool. Yeah. Yes, please. refrain. Okay. Wait, I forget it. Refrainnya gimana ya? Atau Mars Unipa mungkin. Oke. Okay. Adele. Yeah. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could hold you for a warm embrace to make you feel my love. Gitu doang Ibu. Oh my Udah God. cukup malu Ibu, malu. No, that's super cool. Your voice, awesome. Okay. I kinda little bit merinding. Okay, jadi teman-teman luar biasa sekali ya. Ternyata di Universitas Nusa Unipa tuh punya seseorang yang bernama Maria Geraldine ini luar biasa, multi talent. Jadi saya sendiri kagum ya karena saya juga baru kenal si Ina ini dan ternyata dia benar-benar berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Dan tadi poin penting yang paling saya suka, kamu itu sudah mampu menginfluence teman-teman di sekitar. Nah, itu yang luar biasa sih menurut saya karena memang permasalahan kita sekarang ini tuh banyak anak muda yang memang mereka punya waktu, punya source yang banyak sumber daya tetapi tidak mau memanfaatkan itu dan salah satu contoh yang baik di sini adalah Ina yang sudah memberikan hal-hal positif bagi diri sendiri dan dengan teman-teman yang lain juga. I think mungkin saya pengen Ina untuk give a little words or advice to your peers atau teman-teman dekat dan orang-orang di sekitar. Gimana nasihatnya? Untuk lebih kepada teman-teman saya yang sebaya saya, kalian jangan males-malesan. Harus berani mencoba. Karena orang yang berani coba adalah orang yang berani mau untuk belajar dan berani untuk gagal. Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Itu akan menjadi pembelajaran bagi kita dan berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dari saya seperti itu, Ibu. Wow, luar biasa sekali ya nasihatnya. Itu kayaknya berlaku buat saya juga. Untuk Jadi, saya juga. Oke. I think it's enough. Kayak semuanya jadi value yang kita ambil hari ini, saya rasa teman-teman semua yang nonton bisa bermanfaat ya bagi teman-teman bahwa obrolan kita ini bukan sekedar ajang pamer ya Unipa meraih prestasi, ya itu juga intinya, cuman saya mau teman-teman tahu bahwa kita anak muda itu bisa kasih influence yang luar biasa. Di sini guest saya Ina yang sudah memberikan banyak sekali sharing nasihat kepada anak-anak muda semua. Nah, jadi teman-teman yang nonton bisa take the value and take the good advice from her. And okay, I just wanna say thank you so much for attending this podcast. Ibu. Luar biasa. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Oke. Oh ya, saya pengen dong sekali kamu tagline kita ya. Oke. Kamu udah bisa ya? Saya ajar lagi. Oke, sudah. Tadi sudah Nusa di briefing Nipa Podcast? soalnya. Oke. Ya. Oke, cool. Kita berdua bareng ya. Nusa Nipa Podcast. Kita dengar, kita bicara, kita paham. Okay, don't forget to like and subscribe these videos and share, comment as well. Thank you. Bye bye.
Mari kembangkan ilmu dan teknologi kita, Nusa Diva